Halo YouTube, selamat datang di channel Ngilmu Minati. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang bagaimana cara membuat kuis atau formulir pengisian menggunakan Google Form yang gratis, aman, dan gampang. Oke, jadi yang pertama kali itu kalian harus buka browser dulu. Di sini saya pakai browser Chrome. Nah, kemudian arahkan ke pojok kanan atas ya, aplikasi Google, dan pilih Google Drive. Nah, ini baru muncul kalau kalian sudah login di Google ya. Kalau belum login, silahkan login dulu. Oke, setelah Google Drive-nya muncul, tampilannya seperti ini. Kalian pergi ke pojok kiri atas, klik tombol baru, lalu pilih Google Formulir. Nah, di sini ada 3 tipe formulir. Ada formulir kosong, ada kuis, ada template ya. Kalau formulir kosong itu kalau kalian pengen bikin kayak voting lah gitu ya. Ya, formulir kosong cocok untuk bikin voting. Kalau kuis itu cocok buat kalian yang pengen bikin ulangan atau kuis ya, yang ada benar, ada salahnya, ada poinnya ya. Nah, sedangkan kalau kalian pilih dari template, kalian bisa pilih beberapa template yang telah disediakan oleh Google. Nah, di sini ada template-template undangan, informasi kontak, reservoir dan sebagainya ya. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, oke, balik lagi ke yang tadi. Semisal di sini saya akan memilih kuis kosong ya, karena kalau formulir kosong ya terlalu mudah ya. Kita pilih yang kuis kosong dulu, karena kalau kuis kosong sudah paham, formulir kosong pasti bisa lebih paham. Oke, di sini langsung muncul judulnya, deskripsinya, pertanyaannya ya. Pertama-tama kita kasih judul dulu misalnya, dan jangan lupa dikasih deskripsi ya. Oke, untuk judul sudah, deskripsi sudah. Sekarang beralih ke bagian pertanyaan ya. Nah, untuk pertanyaan di sini ada beberapa opsi ya. Kalian bisa pilih pilihan ganda, kotak centang, drop down ya, dan macam-macam ya. Nanti akan saya jelaskan fitur-fitur yang paling sering digunakan ya, yaitu pilihan ganda, kotak centang, dan drop down. Semisal di sini kita akan menanyakan informasi kelas ya. Ya, misalnya sebelum kuis itu kita mau tanya nih, si responden ini atau si pengisi ini dia berasal dari mana, dari kelas mana gitu loh. Kita pilih drop down ya. Nah, lalu di sini kita kasih pertanyaan, lalu di sini kita kasih opsi drop down ya, yang nantinya bakal muncul ketika diklik. Di opsi drop down ini, kalau semisal kalian juga pengen bikin pertanyaan menggunakan opsi drop down tapi ada benar salahnya, kalian bisa klik kunci jawaban, lalu kalian pilih jawaban mana yang nanti akan dijadikan jawaban yang benar ya. Misal pilih jawaban yang atas ya, atau kalau nggak jadi klik lagi lalu pencet selesai ya. Nah, oke, untuk pertanyaan kelas sudah. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan dengan cara klik icon plus di sebelah kanannya. Nah, misalnya saya akan membuat pertanyaan, siapa nama Anda ya. Nah, untuk nama ini jawabannya singkat ya. Jadi si Google ini dia udah otomatis menyesuaikan tipe jawabannya berdasarkan apa yang kita ketik di pertanyaan. Tadi kan kita ketik siapa namamu. Nah, tipe jawabannya langsung jawaban singkat. Itu pun kalian bisa pilih ya, mau jawaban panjang, mau jawaban singkat, mau pilihan ganda dan sebagainya bisa ya. Teks jawaban ini nggak usah diisi ya, karena nanti bakal diisi sama responden. Oh ya, fitur wajib diisi ini kalau kalian aktifkan, responden kalau tidak mengisi pertanyaan ini tidak bisa mengumpulkan formulir ya, alias pertanyaan tersebut diwajibkan untuk diisi ya. Yang di atas juga sama, diwajibkan. Oke, untuk pertanyaan pembuka sudah. Biar lebih bagus, kalian bikin halaman baru ya. Jadi kalau ini kan halaman pertanyaan dasar ya, kelas berapa, namamu siapa. Nah, selanjutnya kalau pengen bikin halaman baru untuk isinya pertanyaan soal ya, pilih ini ya, tambahkan bagian.
yang ikonnya itu dua persegi panjang bertumpukan ya. Nah, sekarang udah muncul bagian kedua. Kita kasih namanya soal. Oke, lalu kita klik icon plus untuk menambah pertanyaan. Oke, misalnya saya akan membuat pertanyaan random ya. Oke. Nah, ini jenis pertanyaannya itu pilihan ganda ya, alias hanya satu jawaban yang benar. Nah, cara menambahkan jawaban yang benar itu kalian tinggal klik kunci jawaban ya. Lalu kalian pilih jawaban yang benar, itu 2 sampai ikon centangnya keluar ya. Karena ini opsinya itu pilihan ganda, jadi kalian juga bisa memilih 2 jawaban yang benar sekaligus ya. Jadi si responden itu mau jawab 3 ataupun 2 tetap benar gitu. Oke, misalnya 1 aja. Kalau sudah, klik selesai. Oh ya, untuk soal sifatnya ini ya, tergantung kalian bikinnya kayak gimana. Kalau mau wajib diisi, aktifkan ikon wajib diisinya, tapi kalau misalnya tidak wajib diisi, ya tidak usah diaktifkan ya. Oke, soal dengan pilihan ganda sudah. Sekarang kita coba bikin yang menggunakan kolom centang ya, biar bisa milih lebih dari 1 ya. Oke, ini seperti ini ya. Nah, kalau kolom centang nanti jawabannya tuh bakal ada kolom-kolomnya seperti ini ya, yang bisa dipilih oleh siswa lebih dari 1. Kalau yang pilihan ganda itu cuma bisa dipilih 1, tapi kalau misalnya kalian mau nambahin jawaban benar yang ada 2, si siswa itu bisa milih jawaban antara 3 atau 2 misalnya ya. Tapi kalau kolom centang mereka bisa milih lebih dari 1. Nah, pokoknya gitulah simpelnya. Sama ini juga seperti di pertanyaan nomor pertama. Kalau kalian mau menetapkan jawaban yang benar, klik ikon kunci jawaban, lalu pilih jawaban mana yang akan dianggap benar. Misalnya 3 jawaban di atas ini benar ya, 2-nya itu di bawah salah. Jadi kalau misalnya siswa milih 3-3-nya di atas, maka benar. Tapi kalau siswa memilih yang satu salah, yang satunya benar, itu dianggap salah ya, karena ada jawaban salah yang dipilih. Kalau siswa memilih jawaban yang misalnya 2 aja nih, gak full 3, tetap dianggap salah karena harus tepat ya. Oke, selesai. Lalu selanjutnya saya akan coba membuat pertanyaan menggunakan jawaban apa ya, misalnya tanggal aja, tanggal. Untuk tanggal ini tidak bisa dikasih kunci jawaban ya, karena nggak mungkin benar atau salah ya, dan ini pun tidak bisa kita tetapkan, responden yang akan mengisinya. Oke, jika pengen dites ya, kalian bisa pergi ke ikon mata ya, atau perak tinjau. Di sini kalian bisa nyobain apa yang telah kalian buat di formulir kuis ini ya. Klik saja. Ini maksud email di atas ini adalah email responden ya, email yang menjawab kuis ini ya. Nah, oke, ini muncul bagian pertama seperti yang saya buat di sini. Kan ada 2 bagian. Bagian pertama itu untuk informasi kelas, informasi pribadi, dan bagian kedua itu soalnya. Kalau kalian bikin 3 bagian, yang muncul di sini bagian 1, 2, dan 3 gitu ya. Oke, kita pilih kelas berapa misalnya. Oke, ini ya. Ini kan di soal pertama ini saya ngasih jawaban yang benar itu di angka 2 ya. Misal saya mau jawab yang salah di angka 3. Lalu untuk jawaban kolom centang, ini kan yang benar itu 4, 5-1, dan 2+2. Nah, misalnya saya pilih yang benar 2 ya, atau 3 dah sekalian. Nah, tanggalnya ini kita bisa langsung pencet today untuk menyinkronkan dengan tanggal kita mengisi ya. Lalu klik kirim. Nah, di sini responden bisa melihat skornya ya. Ada poinnya, ada skornya ya. Oh ya, tadi lupa saya nggak nambahin poin-poin skor per jawabannya, per pertanyaan ya. Nah, seperti yang saya tetapkan di sini, jawaban yang benar itu jawaban nomor 2 ya.
Tadi jawabannya nomor 3 saya pilihnya, jadi salah ya. Dan muncul jawaban yang benar adalah jawaban nomor 2. Sedangkan pertanyaan kedua yang kolom centang ini benar semua ya. Nah, sebagai seorang pembuat kuisnya, kalian bisa melihat-lihat jawaban hasilnya di sini ya, di halaman yang sama seperti kalian membuat formulir. Hanya saja menunya beda ya. Kalau kalian membuat itu kan di bagian pertanyaan, membuat dan mengedit pertanyaan. Tapi kalau kalian ingin melihat hasilnya, kalian pergi ke menu jawaban. Di sini kalian bisa lihat hasil jawaban dari responden yang telah dikumpulkan ya. Tuh, ada grafiknya ya, macam-macam. Dan di bagian setelan ini nggak kalah penting ya. Nah, di sini ada macam-macam. Semisal kalian mau bikin kuis yang jawaban benarnya itu tidak diberitahukan ya saat melihat skor. Kalau tadi itu kan begitu dilihat skor kita bisa lihat jawaban yang benar yang mana. Nah, semisal pengen begitu dilihat skor itu tetap tidak bisa dilihat nih yang mana jawaban yang benar ya, untuk mengantisipasi kecurangan ya. Kalian bisa pilih di setelan responden. Di sini ada jawaban yang benar. Responden dapat melihat jawaban yang benar setelah nilai dirilis. Kalau diaktifkan, responden atau si pengisi kuis itu bisa melihat jawaban yang benar ya ketika dilihat skornya. Tapi kalau kita nonaktifkan, responden nggak bakal bisa melihat mana jawaban yang benar. Pertanyaan tak terjawab, kalau diaktifkan, responden bisa lihat nih pertanyaan apa saja yang belum sempat dia jawab ya. Itu kalau misalnya kalian sebagai penyedia atau pembuat kuisnya menjadikan pertanyaan tersebut tidak wajib diisi ya. Tapi kalau wajib diisi pasti semuanya terjawab ya. Dan ini ada nilai poin. Nilai poin ini apa? Biar si responden itu bisa tahu soal-soal yang telah mereka isi itu poinnya berapa saja ya. Kalau kalian aktifkan, mereka bisa tahu kalau benar dapat poin sekian, kalau salah 0 per sekian gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian nyalakan, kalau misalnya kalian matikan kayak gini, responden nggak bakal tahu ya. Ini saran saya, nyalain aja ya. Sedangkan yang tengah ini matikan saja. Biasanya sih guru-guru seperti itu ya. Oke, di sini juga ada banyak setelan lainnya, kalian bisa coba-coba sendiri. Seperti ada kumpulkan alamat email dan macam-macam ya. Dan yang nggak kalah penting, hasil-hasil jawaban ini bisa kalian rekap ya, langsung ke Microsoft Excel atau spreadsheet ya, dengan cara klik membuat spreadsheet. Di sini kalian bisa pilih buat spreadsheet yang baru, maka jawaban-jawaban yang terkumpul lewat Google Form yang kalian buat itu akan terekap secara otomatis di spreadsheet yang sama ya, yang ada di Google Drive kalian juga nanti akan muncul di sini. Saya close dulu. Oke, ini akan saya bahas tentang poin-poin ya. Nah, poin-poin. Jadi, semisal kalian ingin memberikan nilai pada sebuah pertanyaan ya. Nah, cara menambahkan poinnya itu klik pertanyaannya ya. Lalu pilih kunci jawaban. Nah, ini kalau kalian sudah menetapkan jawaban yang benarnya yang mana, tidak usah diubah. Tinggal tentukan nilai poinnya ya. Karena ini ada 2 soal, maka nilai per satunya itu 50. Yaitu tergantung penetapan kalian ya. Kalau misalnya 10 ya berarti per satunya ya 5 lah gitu. Ini sebagai contoh saja. Oke, kita coba lagi. Klik pratinjau. Semisal yang pertanyaan pertama saya kasih jawaban benar ya, saya pilih jawaban yang benar. Terus pertanyaan yang kedua saya pilih 2 dari jawaban yang benar. Tanggalnya otomatis, lalu klik kirim. Kita coba lihat berapa skornya ya. Oke, pertanyaan pertama dapat 50. Pertanyaan yang kedua 0 ya. Kenapa? Seperti yang saya jelasin tadi, untuk tipe pertanyaan yang kolom centang itu harus dipilih semua jawaban yang benar, harus tepat ya. Tidak boleh hanya 2, tidak boleh 1 benar 1 salah, nggak boleh. Jadi harus semuanya benar ya. Dan seperti sebelumnya, ini pun
bisa kalian lihat di menu jawaban ya. Jawaban responden kalian bisa lihat di sini. Di spreadsheet akan otomatis tertambah ya. Nah, ini dia Joni. Jadi sesimpel itu membuat pertanyaan menggunakan Google Form. Sekarang lanjut ke bagian kedua, yaitu mendekorasi formulir ya, biar nggak garing-garing banget gitu loh. Nah, itu kalian bisa pilih icon sesuaikan tema ya, yang bentuknya itu seperti color palette. Nah, kalian bisa pilih temanya warna apa, misalnya oranye ya. Lalu kasih header biar makin menarik. Di sini sudah ada template-nya, atau kalian bisa unggah sendiri dari komputer ya, atau langsung selfie juga bisa ya. Nah, misal saya ambil dari tema aja lah ya. Nah, yang atas ini permen. Nah, headernya langsung muncul di bagian paling atas nanti di pertanyaan. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa otak-atik sendiri di sini, nah, sesuai dengan selera ya. Gaya fontnya juga bisa jadi dekoratif ya. Kalau mau santai atau lucu juga bisa. Atau kalau formal untuk pertanyaan-pertanyaan resmi, kalian pilih saja formal ya. Misalnya saya pilih yang lucu aja lah ya. Dan kalau kalian pengen mengirim pertanyaan yang kalian buat di Google Form untuk bisa diisi secara publik, kalian tinggal klik kirim ya. Nah, di sini kalian ada 3 opsi untuk mengirimkan formulir ini ya. Bisa lewat email, langsung ke email respondennya. Biasanya formal sih kalau kayak gitu. Atau link ya, yang biasa dipakai itu link. Kalian juga bisa perpendek biar nggak terlalu panjang. Dan Ctrl C seperti biasa untuk mengcopy dan tinggal dibagiin ya. Simple. Oke, sekian video tutorial cara membuat formulir kuis di Google Form secara gratis dan gampang. Apabila ada pertanyaan, jangan ragu untuk tanyakan di kolom komentar ya. Like video ini apabila kalian suka, dislike aja nggak apa-apa kalau nggak suka. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol merah di pojok video ini biar sama-sama bikin channel ini jadi lebih menarik lagi ke depannya. Sekian video tutorialnya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.